kemarin yang pas kita menang, dia menang juga, kita udah face off. Udah face off, udah jumpa. Udah jumpa ya? Udah jumpa di atas ring juga. Kita udah face off. Waktu di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi. Oh, oke. Dan ya mudah-mudahan lah, puji Tuhan untuk. Kesan pertama Abang lihat dia gimana Bang? Sikat. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Selamat pagi untuk most people. Di hari Sumpah Pemuda ini kita edisinya Primetime Special. Karena kita kedatangan juga sosok pemuda yang fenomenal belakangan ini. Karena jadi satu-satunya petarung Indonesia yang berhasil meraih final ke Road to UFC. Dan kita sudah bersama dengan JK Saragi. Harus gitu kan kalau dipanggil di panggung, nggak gitu ya? Ulangi lagi coba. Oke. Dan kita sudah bersama JK Saragi. Harus gitu kan? Cocok lah. Mantap ya? Ya. Mantap. Beharo. Ini ya. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat. Ini kesibukan terakhir? Kesibukan ya habis tanding kemarin ya. Habis tanding kemarin ya, apa aja nih? Ya jumpa teman-teman lah di sini, saudara gitu. Sudah jumpa presiden? Belum. Itu harapan terbesar tuh. Harapan terbesar. Kan katanya JK mau menyampaikan ke Pak Presiden langsung bagaimana kondisi jalan di kampungnya apa namanya Bang? Di Simalungun? Simalungun, Kecamatan Raya, Desa Siporkas. Dusun Bapak Susang. Bapak Susang. Jauh banget, panjang kali ceritanya tuh. Desanya Bapak Susang Iya, namanya. Bapak Susang. Nah, gimana memang kondisinya kalau di Bapak Susang itu? Seperti apa? Biar most people kebayang nih tempat asalnya seorang petarung UFC. Coba bayangin muka gue Bang, jelek nggak? Ganteng lah. Ya ganteng Bang, Ganteng nggak kayak muka gue Bang tuh. Kayak apa Bang desanya Bang? Apa tadi namanya Bapak Susang? Bapak Susang. Banyak sih kalau bisa dilihat tuh, jelek banget. Sampai-sampai ya mobil kalau naik ke atas itu harus ditarik. Oh gitu. Gara-gara itu kan. Hancur jalannya. Hancur banget lah, hancur banget. Udah nggak pantas lagi gitu. Bukan gitu. di si kampungku aja. Tapi bisa dibilang 70% atau 80% jalan di Simalungun itu rusak banget. Waduh, ini nggak jadi perhatian pemerintah sana atau bagaimana Bang? Nggak tahu nih, makanya saya nggak tahu. Cuman saya kan lebih Pak Jokowi tahu kan programnya itu kan untuk infrastruktur jalan ya kan. Makanya saya pengen jumpa sama beliau untuk menyampaikan itu supaya masyarakat di kampung saya itu, khususnya Simalungun itu bisa menikmati jalannya sewajarnya gitu. Baik. Nah ini kan mumpung ini Hari Sumpah Pemuda, ya kan, dimana pemuda sama-sama dulu kan berikrar kita berbangsa, bertanah air, berbahasa satu. Jadi senasib sepenanggungan begitu ya? Pasti ya. Kalau melihat jalan di Jakarta kan sakit hati ya Bang langsung lihat. Ya sakit hati dong, karena sama-sama bayar pajak. Bukannya nggak bayar pajak ya kan? Oh ya, kita kembali ke masa kecil Abang nih di desa Bapak Susang itu ya. Iya. Dulu katanya sering jadi korban bully ya? Ya kalau di kampung itu nggak korban bully sih, cuman ya bisa dibilang pas kita keluar kampung itu di raya itu. Saya kan mulai SMP itu udah ngekos itu. Ya udah mandiri ya? Udah mandiri lah, harus ngekos soalnya kan jalan rusak. Terus kalau kita tinggal sama orang tua itu nggak memungkinkan. Oke. Karena situasi jalan dan angkot pun nggak ada kan. Itu kisaran tahun berapa tuh? Ya sekitar 2010. 2010 tuh ya? 2010. Ya saya SMP kan. Itu udah aktif jadi atlet wushu waktu itu? Udah aktif. Belum sih, karena sering dipalakin di sekolah dan ya biasa lah kan, dipukul tak gimana itu. Baru saya masuk bela diri wushu. Karena sering dipalak. Ya sering dibully kan. Gimana lah, biasa kan. Mungkin bukan saya aja yang ngalamin. Mungkin banyak lagi orang-orang yang mengalami saya kalau ketika dia itu ngekos jauh dari orang tua, pasti itu hal yang wajar-wajar aja sih. Cuman kan itu bertahan hidup ya. Iya, itu menjadi motivasi sama saya. Kalau saya jadi motivasi. Kan banyak nih cabang olahraga bela diri. Saya dulu jiu-jitsu, boleh kita adu nanti. Oh siap. Kalau Abang pilih wushu, kan ada silat, ada karate, judo. Kenapa wushu? Itu pas di sekolah itu cuman itu yang ada. Dan saya tertarik juga kan. Keterbatasan pilihan ya. Keterbatasan pilihan. Terus kan di sana kan kurang bela diri juga. Belum ada kayak bela diri lain.
Terus kalau pas kelas 2 SMP itu saya udah belajar boxing lagi gitu. Oh, 2 SMP tuh ya? Iya, kelas 2 SMP ya. Itu di Sasana yang ada di Sasana sih nggak ada. Kita latihannya itu ada lapangan-lapangan gitu kan. Karena pohon pisang. sampai saat ini sarana olahraga di Simalungun itu tidak ada. Oh ya? Ya, ada. Ini harus jadi perhatian nih Menpora ya. Tapi udah kita bangun kok. Saya udah bangun, ada camp di sana khusus anak-anak muda. Itu abang yang bangun? Iya. Wah, ini harusnya menjadi perhatian ya. Kan kita Hari Sumpah Pemuda. Iya. Ini kita bicara langsung nih kepada Menpora ya, supaya menjadi perhatian. Iya. Bakat-bakat banyak padahal bang ya. Banyak banget karena di camp saya itu udah banyak fighter juga, udah banyak, ada 16 udah kita bina. Usia kisaran? Udah ada yang sekolah, ada yang baru tamat sekolah, terus ada contohnya tamat sekolah tuh. Ini kan saya bentuk itu udah lama. Oke. Terus tamat sekolah, bang aku nggak ada kerjaan di sini bang gitu. Ya udah banyak yang merantau, saya biarin aja, udah merantau aja. Ya cari bibit baru lagi. Iya, carilah yang bisa kau hidup gitu. Biar masa depanmu. Ada yang ke Bali jadi atlet juga, udah juara juga. Ada yang ke Batam. Yang ikut UFC nggak ada tapi? UFC belum, kan dari Indonesia baru 5 orang kemarin berangkat. Yang di Singapura itu gagal 4, cuman 1 lolos, itu saya gitu. Iya, dari 5 abang lah. Iya. Yang maju terus gitu ya. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Tapi abang ini kan abang JK, nama lengkapnya apa bang? JK Asparido Saragi. Saragi. Ya. Oh lo. Iya. Saragi. Ini pertama kali ikut kejuaraan katanya gagal waktu itu ya? Ya kalau di Wampret itu pertama kali ikut debut pertandingan MMA itu saya gagal, kalah gitu. Itu di saya itu kayak ada biasalah susah lah ceritanya itu kan. Kayak problem gitulah gitu kan. Tapi itu menjadi motivasi gitu. Gagal tuh ya? Gagal ya. Terus habis itu yang sempat menang ketika ikut Wushu ya? Wushu saya kalah ya waktu itu? Wushu saya menang. Ya. Itu kemenangan pertama abang masih ingat? Mulai SMP saya mulai menang terus sampai udah ikut ke Jurda. Saya kalahnya di final terus, sampai 3 kali saya kalah di final terus kan. Spesialis finalis berarti waktu itu. Ya karena ya biasalah kita sekolah itu bandal juga kan, karena udah ada bela diri sedikit kan, udah sosokan kan. Iya benar. Sosok jago. Nah, akhirnya bisa gabung ke Batam. Itu gimana bang? Sebenarnya saya dari dulu itu udah masuk SMP, udah masuk pertandingan gitu sampai internasional juga udah waktu SMA. Waktu SMA. Ya terus karena saya disuruh bapak itu melamar tentara, gagal. Ya. Padahal potongan udah cocok lah. Iya, sertifikat banyak, piagam banyak dari luar juga banyak juga dulu. Cuman ya biasalah, kurang uang. Oh gitu. Ya dulunya kan. Ya jadi, makanya pupus lah harapannya. Ya bapak, aku nggak pengen sih karena kita tahu kan situasi itu dulunya harus ada modal gitu kan. Ya. Bapak udah habis uang gitu, udah saya ikut tanding lagi. Bapak nggak ngasih lagi. Ngapain kamu tanding? Orang masuk ini aja nggak ada artinya piagammu katanya. Menjatuhkan mental juga kan. Kadang dari betul. Bapak sendiri itu. Iya. Ada sertifikat sampai internasional, piagam ada juga, nggak ada artinya untuk contohnya untuk membantu kita untuk melamar tentara juga kan. Pas itu kebetulan saya mau tanding untuk PON kemarin di 2016 di Jawa Barat. Ya. Saya suruh berangkat ke Batam ngantar ini. Pertama suruh ngantar saudara aja. Kau ngantar saudara dulu, temanin ke Batam gitu. Oh, berawal dari ngantar saudara. Iya, ngantar saudara. Terus udah ada 2 minggu saya minta pulang karena udah dipanggil dari KONI sana kan. Iya. Nggak dikasih bapak. Sampai saya bilang sama pelatih saya jumpain bapak saya dong gitu. Permisiin. Tapi bapak saya nggak ngasih. Sampai dia kalau menang nanti JK dapat uang gini-gini. Udah makan aja uangnya itu katanya. Sampai gitu kan, karena bapak saya kesal gitu sama dia. Karena nggak ada perhatian kan. Biasanya kan ada bantuan rekomendasi lah gitu kan. Nggak ada. Jadi benar-benar sendiri kemarin tuh. Iya, saya langsung kerja di Batam, dibantu saudara gitu kan, kerja di Batam di Migas dulu. Oh, Migas. Ya. Di galangan kapal kan? Iya, bukan, ada pembuatan boran minyak. Oh, oke. Nah, terus saya kerja 3 bulan doang di sana. Habis itu 3 bulan itu saya berantem kan sama superintenden atasan. Emang bawaan. Dipecat saya. Dipecat gara-gara berantem itu ya. Iya. Oke. Nah, disitulah kemudian ini cerita akan berlanjut Most People.
bagaimana kemudian akhirnya pelan-pelan merintis jalan menuju ke UFC. Pasti most people juga penasaran kan? Jangan kemana-mana, masih di Prime Time Special hari ini edisi Sumpah Pemuda bersama satu-satunya orang Indonesia yang memiliki kesempatan untuk tampil di Final Road to UFC, JK Saragih. Prime Time Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Masih di Prime Time Special edisi Sumpah Pemuda hari ini bersama atlet masa depan yang akan meniti jalan menuju ke UFC. Ada JK Saragih pagi hari ini, most people. Anda yang berasal dari Simalungun khususnya ya, kalau mau say hi juga boleh, SMS ke 0818801058. Tadi kita berhenti di cerita ketika di Batam sempat berkelahi sama superintendent. Iya, biasa. Nah, itu sebelum bergabung sama BFC Batam Fighting Club atau sesudah? Udah sih, cuman kita masih member di sana, belum menjadi atlet. Belum gitu. jadi atlet tuh. Iya. Oh, bedanya apa kalau member? Member itu kan kita cuma latihan gitu 1 hari. Oh, nggak disiapkan 1 minggu, buat pertandingan gitu, yang gitu nggak ada persiapkan gitu. Oh, baik. Nah, tapi sebelum ke sana lagi, ini kita kan ngomongin soal ini Hari Sumpah Pemuda. Ya. Dan tadi JK udah menceritakan bagaimana kondisi sebenarnya di Simalungun itu yang sangat memprihatinkan. Iya. Sayangnya belum ketemu sama Presiden Jokowi. Iya. Udah ada obrolan ke arah sana atau udah ada tanda-tanda atau bagaimana, JK? Belum, sampai saat ini belum ada. Cuman kita menunggu aja sih. Karena kita tahu kan pejabat ini kan sibuk juga kan. Iya. Kita nggak bisa maksa juga, kalau memang nggak ada waktunya nggak apa-apa juga. Tapi harus diapresiasi loh apa yang dilakukan sama JK kemarin kan meng-KO siapa? Ki Won Bin ya. Ki Won Bin ya. Ki Won Bin dari Korea Selatan. Nggak dimusuhin sama para fansnya Korea Selatan. Nggak tahu juga nih. Banyak juga fans Korea di Indonesia kan. Itu kan banyak soalnya, banyak yang K-pop. Wah, dikalahin sama JK. Tapi balik lagi nih soal apa yang mau disampaikan. Nah, sebenarnya ini kan apresiasi ya kalau presiden bisa langsung ketemu sama atlet yang sudah menorehkan prestasi di kancah internasional. Siap. Ya, nah kalau menurut JK nih dari pemahaman JK aja ya, menurut JK atlet-atlet kita itu terjamin nggak sih masa tuanya? Sekarang tergantung atletnya ya. Ya gimana dia menyikapi dan gimana dia memproses untuk membrand hidupnya untuk kedepannya. Satu kan mau gimana pun orang kalau dia nggak bisa dia atur untuk manajemen keuangannya untuk masa depan dia, ya hancur juga. Mau bapaknya kaya kali pun dia mau punyanya Indonesia ini setengah, kalau nggak bagus kan hancur. Tapi apresiasi dari pemerintah kan selama ini ya ada sih usahanya sekarang dijanjikan jadi PNS buat para atlet di masa tuanya ketika sudah tidak berprestasi begitu. Kalau saya sih ketika jalan kampung saya, jalan Simalungun itu dibagusin, itu udah sebuah apresiasi. Hal yang cukup dan itu kesuksesan yang paling berharga dalam hidup saya. Oh gitu. Iya. Sesimpel itu ya. Iya, simpel, karena kita mulai lahir itu mengenal Simalungun itu jalannya rusak terus. Itu aja. Melihat orang. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang. Kayak air sungai. Ya, jalannya ya. Bukan seperti jalanan lagi ya. Enggak, bisa nanam, kita buat lele di situ cukup lah gitu. Beternak lele. Beternak lele ya. Nah, katanya mau ketemu gubernur. Mau ketemu gubernur juga sih, cuman belum ada waktu ke Medan kan. Tapi ada ini juga, mau ketemu Pak Ridwan Kamil juga, dia minta juga mau jumpa. Oh, justru Pak Ridwan Kamil yang mau ketemu. Iya, mau ketemu juga. Jadi hari Minggu ini. Ke Bandung nih? Iya, ke Bandung. Oke. Karena manajer saya juga ada di Bandung. Jadi JK tuh sebenarnya sekarang base-nya di mana? Di Jakarta kah? Di masih tetap di Simalungun atau bagaimana? Bentar dulu, lagi bersin aku. Saya mau lihat kalau petarung bersin. Tetap kuda-kuda ya? Jadi gagal. Gimana tadi? Base-nya jadi di mana sekarang? Sebenarnya saya tetap di Medan. Oh, tetap di sana. Cuman ketika saya biasanya main tanding di Indonesia itu, saya latihan di Satria Negara Fighting Club. Itu di Bandung. Oh, Bandung. Tapi saat ini karena baru pulang dari Abu Dhabi itu, baru tanding, saya di Jakarta gitu. Oh, sekarang di Jakarta untuk sementara. Iya. Pertandingan berikutnya kan masih bulan 2 Februari nanti tanggal ya? 5 di Korea juga. Oh, jadi nanti berikutnya pergi ke Korea. Oke.
Kita tahan dulu kayaknya ya. Ada yang mau bersin. Nah, kalau soal tadi udah dibahas juga keinginan ketemu, menyampaikan langsung. Kalau di luar itu ada lagi nggak sih yang mau disampaikan selain soal kondisi Simalungun ya? Enggak ada. Saya itu aja. Masa? Iya. Misalnya tentang bagaimana nanti dikasih lah. Tadi kan punya sasana di sana mau dibantu juga soal itu. Itu nggak usah dibantu. Oh, itu saya bisa cari kawan-kawan. Yang penting jalan bagus saja itu lebih dari cukup untuk itu kita. Akan sangat membantu perekonomian. Iya, bisa membantu perekonomian. Terus juga ya itu jadi faktor penentu lah ya kemajuan Simalungun. Iya, gitu. Itu apapun intinya itu faktor dari segalanya aku rasa. Untuk baik. membangkitkan ekonomi dan mempermudah adik-adik saya yang sekolah. Oh gitu, ade-adean ya. Iya. Ngomong perekonomian jadi bagus dong sekarang sejak jadi juara dunia. Tergantung sih. Nanti kita bahas lagi nih ya. Bagaimana juga nanti JK menghadapi pertandingan selanjutnya di laga Final Road to UFC. Lawannya itu adalah dari India yang nanti ya. Iya, dari India. Dari Korea Selatan kemarin udah. Iya. Sekarang dari India. Nah, ini nanti akan kita bahas di Primetime Special hari ini, edisi Sumpah Pemuda bersama juara UFC JK Saragi. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8, delivering the most trending news. Welcome back to Primetime Special, edisi Sumpah Pemuda pagi hari ini bersama JK Saragi. Satu-satunya orang Indonesia yang memiliki tiket untuk hadir di Final Road to UFC nanti. Dan persiapan selanjutnya di bulan Februari nanti akan berhadapan melawan Ansul Jubli dari India. Benar namanya Bang, begitu ya Bang? Nggak tahu juga, saya nggak hafal namanya. Nggak pernah itu ya? Nggak pernah. Emang kalau mau menghadapi kayak kemarin, mau menghadapi Ki Won Bin tuh nggak mau mengenal dulu sosoknya seperti apa? Game kemarin ya saya mengenal sosoknya juga. Itu pun 2 minggu mau fight gitu. Oh, oke. Ya, karena saya mau fokus latihan aja gitu. Abang perhatikan juga gaya bertandingnya, gaya bertarung. Itu udah kerja pelatih saya. Oh, dia yang mengamati. Iya, dan dia melatih saya gimana nanti fight untuk menghadapi Ki Won Bin gitu. Oh, abang fokus aja di latihan. Menikmati latihan aja. Oke. Latihan seorang abang kan basicnya berarti MMA ya? MMA ya? MMA lah sekarang. MMA, Mixed Martial Arts. Ya. Jadi artinya latihannya justru lebih kompleks atau gimana Bang? Kalau ya lebih kompleks lah, kayak gado-gado gitu. Gado-gado ya? Iya. Jadi tinju ada. Semua ada. Semua ada? Iya, semua ada. Oke. Ejek-ejekan ada. Pokoknya semua yang menyangkut intimidasi lawan. Iya. Itu ada ya. Iya. Nah, kalau yang ini ya udah ada dapat kabar mengenai nanti musuhnya di bulan Februari? Kemarin yang pas kita dia menang juga, kita udah face off. Udah face off, udah jumpa. Udah jumpa ya? Udah jumpa di atas ring juga. Kita udah face off. Waktu di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi. Oh, oke. Dan ya mudah-mudahan lah, puji Tuhan untuk. Kesan pertama Abang lihat dia gimana Bang? Sikat. Dia selalu gitu memang kalau di atas oktagon juga gitu kan. Habisin aja gitu. Pokoknya kata pelatih saya, sikat. Iya. Kemarin tuh menang itu cuma 1 ronde kan? 1 ronde. Berapa menit Bang? 2 menit 41 detik. 2 menit 41 detik. Saya sempat memperhatikan. Memang awal-awal masih saling ini kan? Saling pukul-memukul dan menendang lah. Iya, menjajaki. Kecolongan Ki Won Bin. Langsung dihajar pakai pukulan tangan kanan ya? Iya. Karena yang ku bawa itu Bang, berapa juta masyarakat Indonesia kan. Sekali pukul udah berapa yang nimpa itu? Jutaan yang nimpa. Doa dari jutaan masyarakat Indonesia. Iya. Nah, itu pertama kali begitu melihat dia terkapar di situ, saya pukul lagi. Iya, sempat ini kan, pukul lagi sampai akhirnya wasit memisahkan ya. Nah, itu momen yang pasti campur aduk tuh ya. Itu kan sebenarnya itulah MMA. Ketika tumbang dipukul lagi. Itulah kebijakan wasit. Kejelian wasit. Terus kita itu fighter kan, kalau saya itu tipikalnya, saya nggak pernah memeluk dan menyalam lawan kalau udah pingsan. Oh gitu? Ya, nggak pernah. Karena itu kerjaannya dokter. Karena ketika saya salam, saya angkat dia. Salah sedikit bisa fatal. Oh iya, benar. Kan ada medis. Niatnya membantu malah enggak. jadi. Saya lebih baik nggak usah. Mau
Itu terserah mau dibilang medis, dibilang netizen apa. Saya nggak mau. Tapi habis itu saya di luar itu saya tunggu dia, saya salam. Itu nggak diketahui. Iya nggak tahu orang. Orang. Saya salam pelatih ya, saya salam timnya. Ya. Nah, saya nggak mau ini kan ganggu medis ngerjain kerjanya gitu. Itu yang tidak diketahui ya. Orang mungkin nangkepnya ini abang kayaknya nggak punya respect gitu, nggak respect sama lawan gitu. Iya. Padahal itu tadi alasannya. Tapi ada juga yang orang nggak tahu bagaimana perjuangan abang JK gitu ya. Banyak sih. Wah itu kalau diceritain jadi berapa episode sinetron tuh bang? Ada kali. Ada berapa banyak lah. Sampai yang nggak dihargain sampai banyak lah, ada banyak banget ya. Orang kan taunya abang pas menangnya. Tapi orang aku juga pengennya orang taunya cuman menangnya aja, biar orang itu pengen menjadi seperti aku gitu. Termotivasi. Biar termotivasi. Kalau saya ceritakan jelek-jeleknya juga nanti, aduh ngapain gitu kan. Mundur pasti. Mundur semua nanti. Wah berat banget nih. Ya berat banget. Buat jadi juara dunia. Nah nanti kalau menang final kan dapat kontrak tuh dari UFC. Iya. Nah stay-nya di sana dong. Bukan, kita tetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Cuman kita latihannya nanti bisa di luar gitu. Oh. Itu belum tentu nanti itu yang menang udah pasti. Tapi finalis yang bisa kalah nanti bisa juga dikontrak. Oh finalis juga? Iya. Tapi tergantung itunya juga, tergantung performance-nya, terus tergantung promotornya gimana. Ini atlet ada daya jualnya enggak gitu. Abang selama ini promotornya? Promotornya sekarang kan dulunya si dari One Pride MMA. Tapi kalau ke UFC ini kan itu promotor UFC kan Danawet. Yang manajer saya ya jadi promotor One Pride ya itu Pransino Tirta. Oh dialah yang ngatur semua kalau ke luar negeri. Baik. Nah tadi ada yang penasaran juga nih, kalau misalnya nanti abang benar-benar nih berhasil mengalahkan yang dari India itu. Amin. Gitu kan. Ini akan jadi satu lagi catatan sejarah lagi begitu ya. Iya. Dan mumpung di Hari Sumpah Pemuda ini bang, kalau misalnya nanti nih kita tahan dulu jawabannya. Apa kira-kira nih bang pesan-pesan ya buat para pemuda yang mau bergelut khususnya di UFC dan atau pada umumnya untuk para pemuda Indonesia lah. Tapi nanti ya. Kita akan kembali lagi masih di Primetime Special bersama juara UFC JK Saragi. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Kembali lagi ngobrol-ngobrol seru pagi hari ini bersama bintang tamu spesial di Primetime Special tentunya. Bersama satu-satunya orang Indonesia pertama yang lolos Road to Final UFC, JK Saragi. Nah tadi saya singgung sedikit mengenai sebelum pesan buat pemuda di Hari Sumpah Pemuda ini ya. Tapi pesan buat mereka yang tertarik nih bang di dunia ini, artinya mau jadi petarung seperti Bang JK. Apa bang kalau mau kasih tips buat mereka nih yang masih muda? Untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini khususnya ya kan. Ya kalau memang berniat masuk bela diri MMA itu harus punya beberapa bela diri gitu. Dan harus disiplin juga, terutama disiplin. Disiplin dan ya jaga kesehatan, karena apapun itu kesehatan itu terutama, dan disiplin itu untuk mencapai sesuatu, dan fokus dalam tujuan gitu. Kalau ketika kita lagi kendor nih bang, tiba-tiba mau mundur, itu biasanya abang ngapain tuh waktu itu? Saya ingat apa tujuan saya. Contohnya kemarin di Amerika itu, saya udah mau mundur sih sebenarnya, karena pertama latihan itu saya baru 3 hari di sana udah berdarah kan. Sampai saya cedera, sampai ini cedera ya. Wah itu udah sangat ini ya. Iya. Rasa ingin mundur tuh. Rasa mundur ada, pasti rasa menyerah. Ngapain sampai kayak gini latihan gini di sini gitu kan. 2,5 bulan di sana kan. Ya tapi saya ingat apa sih tujuan saya di sini gitu. Abang ingat siapa waktu itu? Ingat apa? Tujuan saya. Itu. Apa tujuan Jalan saya? Simalungun, bukan. Bukan. Apa tujuan saya gitu. Saya mau jadi apa? Datang ke sini. Ya, saya mau jadi juara gitu. Saya mau jadi juara. Dan saya udah berkorban meninggalkan keluarga gitu kan, meninggalkan keluarga. 2 bulan waktu itu ya. 2 bulan lebih. Keluarga, teman-teman semua lah dengan waktu kita. Masa kita sia-siakan dengan
apa kita karena kita nggak enak badan, nggak enak ini gitu. Masa gara-gara itu aja kan harus dihadapi semua gitu. Itulah yang kemarin terjadi ya. Iya. Baik. Jadi itu pesan buat yang Dika nih sama produser saya, mereka berdua mau menjadi petarung juga soalnya. Boleh lah, boleh. Boleh ya, bisa ya. Boleh. Dari posturnya kan. Iya kan 17 Agustus kan banyak pertandingan tuh. Gebuk bantal. Iya benar. Yeah. Nah, terus kalau ini kita bisa dibilang ini kita eksklusif nih, karena pertama kali kita satu-satunya media ya. Radio yang berhasil melakukan interview bareng sama JK. Siap. Tapi JK sendiri sekarang kan sudah jadi sorotan publik. Iya. Gimana? Ada bebankah? Nggak ada. Tetap yang dulu. Iya, tetap yang dulu karena contohnya ada kawan yang kontak-kontak gitu, ayo Pak podcast ya, ayo udah nggak masalah gitu loh. Karena ketika kita bisa memberi motivasi sama anak-anak muda nggak masalah. Oke. Karena hal yang baik itu kan ketika kita bermanfaat sama orang lain. Jadi ya tetaplah seperti JK yang dulu Ya, gitu ya. soalnya saya lahir kan dengan apa gitu kayak kertas putih gitu juga kan. Terus saya besar juga sampai hidup gini ya untuk apa? Untuk bersombong diri gitu. Karena kita nggak tahu hari besok. Mungkin tah malam tah apa kita mati tah apa kita kan nggak tahu. Ketika saya nggak pernah beranggapan contohnya saya berbuat jahat hari ini nggak. Apa yang saya bisa lakukan saya lakukan gitu. Baik. Hari ini diululukan, besok bisa jadi malah. Besok bisa ini. Saya nggak pernah contohnya mau cerita nabung gitu. Ya untuk apa nabung kalau memang kita besok mati gitu. Kayak gitu memberi kebaikan itu gitu. Jangan nggak pernah menunggu untuk hari esok. Lakukan sekarang gitu. Apa yang bisa saya lakukan. Baik. Teman-teman abang dulu yang waktu masih zaman susah nih di galangan di pengeboran minyak gitu ya. Saya nggak pernah kompak kan karena udah pada tua-tua juga umurnya kan. Saya nggak ada yang seumuran? Iya, saya masih 20-an tahun di situ. Termuda berarti ya? Ya bisa dibilang gitu. Saya pikir apakah masih kontak gitu sama mereka kawan-kawan lama? Sebagian satu tim dulu kontak gitu. Mulai kawan-kawan SMP, SMA masih kontak-kontak semua. Nah, ini kalau ini kan mereka juga pasti nggak percaya awalnya kan. Ini kawan kita dulu ini, yang kemarin dulu suka apalah gitu kan. Tiba-tiba muncul di TV jadi juara UFC segala macem. Itu kayak mimpi jadi. Ya orang-orang menganggapnya itu ya pastinya kayak mimpi aja gitu. Tapi kalau abang kan jadi kenyataan. Abang percaya itu kalau mimpi itu bisa terwujud begitu? Saya nggak pernah bermimpi untuk main di UFC. Nggak pernah ada mimpi sama sekali? Pernah. Saya cuma berpikir saya bisa menjalani hidup ini aja gitu. Ketika ada di depan mata saya hadapin gitu. Saya jalanin. Berpikir tinggi-tinggi kali nggak pernah bermimpi untuk tinggi-tinggi kali. Nggak pernah ya? Bisa membuat hancur hidup saya gitu. Oh, jadi resepnya adalah seperti air mengalir aja. Yang penting lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik gitu. Baik. Itu pesan juga buat para pemuda di luar sana ya. Iya. Oke bang, ini mungkin menyambut nanti mungkin ada yang mau disampaikan juga buat teman-teman untuk mendukung abang nanti buat pertandingan berikutnya. Untuk pencinta MMA yang ada di Indonesia, khususnya pencinta Wampret MMA dan seluruh masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, Simalungun khususnya, doain saya dan semoga di bulan 2 ini saya bisa memberi yang terbaik dan bisa mempertontonkan yang pertandingan-pertandingan menarik untuk Indonesia. Amin. Semoga bisa membawa keberhasilan. Kita bantu dalam doa. Amin. Amin. Ya. Bang JK terima kasih ya sudah mampir. Sama-sama bang. Habis ini kita akan lanjut ke sesi latihan barengan sama produser saya nih. Siap. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk Anda Most People yang sudah bergabung pagi hari ini di Prime Time Special edisi Sumpah Pemuda bersama satu-satunya orang Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bertanding di UFC, dan kita doakan sama-sama semoga di pertandingan di bulan Februari mendatang bisa dimenangkan. Amin. Menoreh prestasi lagi. Amin. Dan tentunya sekali lagi mulai tegorang. Amin. Untuk Bang JK. Kalau Simalungun itu di hati itu pak. Di hati itu pak. Terima kasih. Terima kasih ya bang. Ya. Sampai ketemu. Ya. Prime Time Special only on Moose 105.8.